Ya, sejumlah tenaga kesehatan sudah mendapatkan notifikasi vaksin COVID-19 dari pemerintah rencananya pada pertengahan Januari 2021. Pemberian vaksin mulai dilakukan, lalu seperti apa sebetulnya mekanisme pemberian dan apakah para tenaga kesehatan tersebut sudah diberikan penjelasan lengkap mengenai vaksinasi ini. Kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan dokter spesialis penyakit dalam Dr. Theo Audianto. Selamat sore Dr. Theo, apa kabar? Selamat sore, Pak Dok, Baik. iya ini kan dokter juga tenaga penunjang sektor kesehatan menjadi prioritas pertama dalam pemberian vaksin COVID-19 oleh pemerintah. Sampai saat ini Dr. Theo sudah mendapatkan notifikasi atau SMS 11 dari pemerintah, Dok? Untuk notifikasi yang SMS belum, tapi kalau untuk terregister untuk mendapatkan vaksin sudah O- dari websitenya. Oke, lalu bagaimana dok? Boleh diceritakan lagi cara mendaftar sampai akhirnya terregistrasi seluruh dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya di website untuk menerima vaksin di prioritas pertama ini? Oh, waktu itu sekitar 2 bulan yang lalu itu ada Google Form yang harus diisi, dikoordinasikan dengan rumah sakit. Kebetulan saya kerja di rumah sakit yang khusus dalam menangani untuk COVID-nya. Oke, jadi dilakukan pendataan oleh rumah sakit ya, Dok. Di mana, Dok, bisa mengetahui Iya. informasi tersebut? Lewat website kah ataupun mendapatkan notifikasi Waktu kalau itu sudah saya memang terdaftar? dikoordinasi sama manajemen Oke. ya dari situ. Mhm. Mhm. Lalu, Dok, dari tempat Anda bekerja sendiri saat ini, apakah semua nakes ini sudah mendapatkan notifikasi vaksinasi tersebut? Belum rata untuk yang ini, hanya beberapa saja yang sudah mendapatkan SMS blast-nya. Oke, mungkin bisa diceritakan, Dok, dari beberapa yang sudah mendapatkan SMS 11 tersebut, apa isi dari, SMS ataupun notifikasi yang dikirimkan tersebut? Saya sendiri masih belum ini dapat kata-katanya ya, yang untuk ininya sendiri. Tapi Oke. kalau yang untuk yang di website dengan kita memasukkan NIK itu sudah bisa di ini bahwa Anda mendapat vaksinasi gratis untuk dapat vaksin ini. Oke. Itu artinya apakah juga diberitahukan kapan kemudian akan dilakukan vaksinasi, Dok, keterangannya? Oh, hingga saat ini belum ya. Oke. Sementara itu untuk, mekanisme bagaimana vaksinasi diberikan kepada para tenaga kesehatan sendiri, apakah ada gelombang-gelombangnya atau bagaimana, mekanisme yang diberitahukan oleh Satgas? Sejauh ini kalau untuk juknisnya baru kami baca kemarin ya. Kebetulan saya juga di Satgas COVID. Ya ini kita baru mendapatkan juknisnya. Untuk dari perhimpunan sendiri kami baru membentuk Satgasnya sendiri. Mhm, Tapi kalau ini adalah suatu lini koordinasi yang diatur dari Dinkes. mhm. Dan kemungkinan vaksin ini akan diberikan di fasilitas-fasilitas kesehatan baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Oke, terkait dengan nanti Dalam pemberian. petunjuk juknisnya memang cukup lengkap, Oke. bagaimana penyediaan, Mhm, koordinasi, terus kemudian penyimpanan, dengan syarat untuk penyuntikan, posisi, dan yang lain-lainnya sudah. Cuman masalahnya mungkin sedang untuk dipahami dulu dan nanti mhm, baru untuk disosialisasikan. mhm. Kemudian proses sosialisasinya sendiri bagaimana, Dok? Apakah, ini sudah terinformasikan dengan jelas kepada para tenaga medis dan juga tenaga kesehatan lainnya? Saat ini belum, mungkin dalam beberapa hari ke depan kalinya. Sudah diberitahukan belum, Dok, kapan sebetulnya, proses vaksinasi untuk prioritas ini akan selesai kemudian bisa beralih ke prioritas-prioritas lainnya seperti orang, rentan dan lain-lain? Kalau dari petunjuk kemarin sudah ada perkalenderan, Mhm, eh, terutama untuk yang kelompok satu itu mulai dari 15 Januari ya, mhm. Mulai 15 Januari artinya beserta pertengahan juga Januari. dengan ASN dan tentara dan yang lain-lain. Itu yang 15 Januari sampai tanggalnya, sudah diberitahukan pula, Dok? Januari 15 kurang lebih 2 mingguan di Oke. waktu itu ya. Akan diberikan dual dose ya artinya, berarti akan ada jeda juga, untuk pemberian Ya, vaksin selanjutnya? ya. Oke, Dok, ini kan vaksinasi sekarang menjadi salah satu harapan masyarakat ya untuk kemudian melawan COVID-19 yang sudah, mungkin 11 bulan ada di Indonesia. Sebetulnya, bagaimana para dokter, ikatan dokter juga menyambut kedatangan vaksin di Indonesia? Ya, kalau dalam hal ini memang ini menjadi salah satu upaya kita ya
memang tidak ada suatu hal yang sampai 100% ideal, tetapi ini salah satu upaya kita dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Jadi dalam hal ini merupakan kemajuan yang luar biasa dalam peradaban manusia. Kita mendapat pandemi dan dalam waktu 1 tahun kita sudah buat vaksin ya, dan bisa dilakukan vaksin secara massal dan tidak pernah ada di dalam sejarah peradaban manusia sampai saat ini. Oke, Dr. Theo sendiri artinya sangat optimis ya dengan kedatangan vaksin ini bisa membebaskan kita dari COVID-19. Ya, ya, kita lihat dari berbagai pengalaman yang kita bisa melihat, baru kita keluar dari beberapa penyakit-penyakit pandemik. Memang salah satunya adalah vaksin menjadi salah satu jawabannya. Oke, baik dok. Nanti mungkin kita akan kembali berbincang setelah kemudian dokter kembali sudah mendapatkan vaksinasi dari pemerintah. Untuk sementara terima kasih Dr. Theo Audianto, dokter spesialis penyakit dalam, sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Selamat sore dok. Ya, baik. Terima kasih.